Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Mari saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di bawah Bapa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang memelihara setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang menolong dan memperhatikan setiap langkah kami Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan karena kami rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau ada tingkah laku perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami mau Tuhan, Kau layakkan kami untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, sehingga pujian penyembahan yang kami mau panjatkan boleh menjadi rupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, tutup bungkus setiap rumah-rumah kami, keluarga kami, setiap sudut ruangan di rumah kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu, agar malaikat Tuhan boleh berjaga-jaga. Karena ketika kami tahu kami datang ke hadirat-Mu, ada yang tidak suka yang kami berdiri di tempat rumah kami Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita saya katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, Dia menepati janjinya bagi saudara dan saya. Mari sembah, mari angkat tanganmu untuk menyembah Dia. Katakan pujian dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan janji-Mu terjadi, janji-Mu terjadi. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau heran bagiku. Saudara saat ini masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita katakan pujian dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan janji-Mu terjadi bagiku.
mulai merasakan kesulitan mulai terjadi dalam kehidupan kami. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh segala sesuatunya kembali dengan kondisi yang normal. Kami butuh Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau lakukan pemulihan. Amin. Lakukan kemerdekaan. Amin. Kami yang hari ini sedang kesesakan Tuhan. Mari urapan-Mu mengalir. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menonton ibadah ini, mereka yang punya masalah, mereka yang punya beban berat, mereka yang sudah mulai putus asa, biar lewat ibadah ini ada hadirat, ada kuasa yang jamah mengurapi, menguatkan kami yang mulai lemah, yang mulai takut, yang mulai khawatir. Mari kuasa-Mu mengalir Tuhan, biar lewat ibadah ini banyak jiwa mulai dibenarkan, banyak mukjizat mulai dinyatakan. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak terbatas, walaupun kami tidak datang ke tempat ini, tapi dimanapun Engkau ada, di rumah kami Engkau ada, di keluarga kami Engkau ada Tuhan. Hari ini ketika kami datang, urapi ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap bersyukur Tuhan. Walaupun sebagian dari kami terkena dampak dari COVID-19, kami tetap bersyukur. Di tengah-tengah kekurangan kami, kami tetap bersyukur. Karena Engkau tetap memberikan pemeliharaan yang sempurna bagi kami. Kami tidak mau mengeluh Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau mau melihara. Kami tetap setia walaupun kami susah. Kami tetap setia walaupun keadaan kami saat ini sedang membawa titik terendah Tuhan. Mari saudara yang mau bersyukur sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami tetap bersyukur apapun keadaanmu. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bukan hanya saudara, banyak orang yang lebih parah keadaannya daripada Engkau. Ku bersyukur. Kami tolak bangkrut, kami tolak di PHK. Ku bersyukur. Kami tolak kelaparan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari tetap bersyukur saudara. Ku bersyukur. Jangan khawatir, jangan curigai Tuhanmu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa yang aku tetap bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Mari kita bagaimanapun usaha yang sedang terjadi saat ini, kondisi sesulit apapun saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tetap akan bersyukur Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan
sampai di saat-saat terakhir kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Pencobaan yang kami alami belum seberapa Tuhan, tapi Kau tahu bahwa kami mampu melewati semuanya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mohon Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Karena daripada mula kekuatan kami boleh ada. Karena kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Engkau kami tidak sanggup untuk berdiri sampai saat ini Tuhan. Tapi kalau kami boleh bertahan sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan yang Tuhan kasih sama kami. Bapa layakkan ampuni kami Tuhan. Kalau memang ada perbuatan pikiran tingkah laku bangsa kami, bahkan diri kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan Kamu turun atas kondisi saat ini Tuhan. Biar Tuhan berikan pengampunan-Mu sehingga kami boleh kembali dengan kondisi normal seperti biasanya Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dari arah Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi tetap bersuka cita sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kalau menari melompat bersorak-sorai melupakan masalah kami, kami percaya ketika Engkau ada dalam ibadah kami, Engkau bekerja, Engkau melepaskan kami dari segala macam kesedihan dan penderitaan. Kami yang hari ini sakit tersembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin dipakai, yang khawatir diberikan pengharapan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Hari itu untuk membungkus rumah-rumah kami atas bawah paparan setiap sudut ruangan rumah kami diberkati Tuhan. Kami mematahkan segala teritorial penghulu di udara, intimidasi kuasa iblis, ketakutan, kebimbangan, keraguan kami cabut dalam nama Yesus yang berkuasa setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya karena nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, kata percaya katakan. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai, kita lupakan masalah kita. Kita mau katakan hari ini langit dan bumi memuji Tuhan. Katakan puji langit dan bumi puji Tuhan. Langit dan bumi puji Tuhan. Langitkan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan kami sambung pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, keagungan yang mengatasi langit bumi. Sembah, sembah, sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku puji,
Tuhan. Kali ini kita akan mendengar firman Tuhan. Silakan duduk. Kita duduk kembali, kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, sukacita kami itu Tuhan menunjukkan bahwa kami tetap bersyukur di keadaan kita sulit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan keluarga kami saat ini. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan, berfirman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak sidang kami di tempat ini. Bapak pendeta Dr. Andes, jadi tamu bola nama saya MTH. Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu. Sampai sudah dipersiapkan buat sesuatu yang setia Tuhan. Tegur kami Tuhan, agar kami boleh menjadi lebih baik. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Yang terpenting adalah firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami melangkah di hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan. Kami mau siapkan hari kami untuk berfirman-Mu. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang ada di rumah, kita mau menyambut firman Tuhan dengan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Syukur besar kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kelemahan kami semakin kuat dan yang Mu dinyatakan Tuhan. Hari ini kami datang beribadah kepadamu. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia mau beribadah memuji menyembah-Mu, di mana roh kami telah dipuaskan di dalam memuji menyembah-Mu. Doa-doa kami, pujian penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang harum, yang menembus surga, yang menyenangkan hatimu, yang menembus ruang kudus-Mu, bahkan menembus isi hatimu, sehingga Engkau mau menjadikan telingamu mendengarkan pujian penyembahan kami dan menerima pujian penyembahan kami, bahkan kami mendapat jawabannya Tuhan. Bagian kami sudah kami lakukan Tuhan, tiba saatnya
bagian-Mu untuk mengajar kami dan memberkati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami agar hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi Engkau untuk menakutkan benih firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak intervensi daripada iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami mengantuk, yang membuat kami tidak fokus, yang membawa kami tidak menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, kuduskan sucikan hamba-Mu dari dosa dan kesalahan hamba-Mu sehingga hamba-Mu layak dan tidak bercacat celah untuk berdiri di atas mimbar-Mu ini yang kudus ini Tuhan, untuk Kau pakai sebagai saluran berkat dalam pengajaran firman-Mu. Jangan biarkan dia mencuri kemuliaan-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Bapa, karena kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicara Bapa kepada kami, karena kami mau ditegur dan diajar Tuhan. Damai na sumurong siyang libata Jehovah, iman na mga ramoti, ate-ate daw pikiratan di balasan Kristus Yesus. Salam dan kasih karunia ada dari Allah Bapa yang melimpah lampau segala akal, yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat yang mengikuti live streaming ibadah dari gereja GBI Yesus Trust Ministry. Nah, saudaraku, setiap 2-3 orang yang percaya yang memanggil nama Tuhan, hadiratnya hadir. Hari ini sungguh besar kasih anugerah Tuhan. Hari ini kita dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam Dia mengajar kita di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saudaraku, pengajaran firman Tuhan ini diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13, saya minta Christine bacakan firman-Nya. Matius 8 ayat 5 sampai 13 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terima kasih. Orang yang diberkati adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, saya memberi judul khotbah ini adalah miliki iman yang spektakuler yang mendatangkan mujizat. Miliki iman yang spektakuler yang mendatangkan mujizat. Nah, saudara, saya mau ajak saudara dulu tentang berbicara tentang mujizat. Banyak kita orang percaya, saudara dan saya sudah mengalami mujizat, pertolongan daripada Tuhan. Nah, mujizat adalah pekerjaan ilahi yang di luar daripada kemampuan manusia. Mujizat adalah pekerjaan ilahi di luar daripada kemampuan manusia. Nah, mujizat ini akan terjadi
akan dialami orang percaya, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Nah saudara, memang benar bahwa kehidupan kita ini tidak lepas daripada masalah, problema, kesesakan, pergumulan, penyakit. Silih berganti menerpa kita. Kadang-kadang kita mampu menghadapinya, dan kebanyakan kita sudah tidak mampu lagi menghadapi persoalan yang kita hadapi yang silih berganti. Maka dari itu, banyak orang Kristen, banyak orang percaya mengatakan, Pak Pendeta, sekarang memang ada mujizat. Zaman dulu ada zaman mujizat, yaitu ketika sang pemilik mujizat itu, Yesus masih ada di dunia. Maka banyak orang Kristen kalau dia berpengharapan kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan, belum dijawab. Bukan tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Banyak orang kecewa, sehingga dia mengatakan tidak ada lagi mujizat. Nah, saudara, mujizat ini dirindukan oleh setiap orang percaya, karena di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Makanya di dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya, lakukanlah bagian kita, dan yang tidak mampu kita lakukan, serahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan lah yang mampu menyelesaikannya. Bagi kita tidak mungkin menyelesaikannya, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Nah, saya mencoba setelah tidak kita membaca firman Tuhan ini, nas firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang kita cermati agar kita menerima pertolongan Tuhan dan memiliki mujizat. Yang pertama, saya mencatat di sini. Yang pertama, datang kepada Yesus. Coba baca ayat kelima. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Oke. Terus mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, maka dari itu, dari pembelajaran ini, dan saya baca di Alkitab, kebanyakan orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa mujizat dan pertolongan Tuhan tidak datang? Tidak dialami. Karena orang itu tidak datang kepada Tuhan dan berseru. Di sini dibilang ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini ada seorang perwira, di mana seorang perwira ini hambanya lumpuh di rumah dan sudah sangat menderita. Tapi seperti yang dikatakan dalam kitab iman, timbul dari pendengaran. Nah, perwira ini mungkin saja sudah membawa pembantunya itu yang lumpuh ini untuk berobat ke tabib atau tukang ya untuk berobat. Tapi suatu hal yang dia pegang, kita teladani dari seorang perwira ini, dia memiliki telinga yang cakap tentang mendengar sang pemilik mujizat yang selalu melakukan mujizat, banyak menolong orang yang menderita. Sehingga kalau saya lihat perwira ini mungkin tentara Romawi ya, orang Yahudi, Farisi dan Saduki itu jarang menjadi. Ini tentara Romawi, dia seorang perwira. Dia datang, begitu dia dengar, oh dari Kapernaum ini Kapernaum, dari kampung ini akan lewat seorang sang pemilik mujizat. Nah, perwira ini saya meyakini dia adalah orang yang cakap mendengar dan dia memiliki pengertian yang luar biasa. Begitu dia dengar bahwa Yesus sang pemilik mujizat, banyak menolong dan melakukan mujizat, dia tidak buang kesempatan itu. Dia datang ke Kapernaum
dia mau ketemu Yesus sang pemilik mujizat dan dia mau berseru. Di ayat 6 dia bilang begini, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sudah sangat menderita. Di ayat kelima dia bilang, datang kepada Yesus. Karena ketika aku nanti ketemu Yesus dan berseru kepada dia, pasti saya mendapat pertolongan untuk hambaku yang lumpuh di rumah. Itu dia bilang. Makanya agar kita datang dapat mengalami mujizat, pertolongan daripada Tuhan, datang kepada Tuhan. Baik apa itu bagi di dalam kehidupan kita, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, datang kepada Yesus. Serahkan segala masalah itu. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan permasalahan kita, jauh daripada apa yang kita pikirkan. Pekerjaan Tuhan adalah mujizat. Mujizat itu adalah pekerjaan ilahi yang sempurna. Dan ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan dan melakukan mujizat, masalah kita selesai dan tuntas. Amin. Amin. Maka dari itu yang pertama yang saya catat di sini agar kita dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Ketika dia datang menemui Yesus di Kapernaum, dia ketemu Yesus, perwira itu berkata, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Itu dia mengadukan persoalan dia. Dia berseru kepada Tuhan. Ketika aku datang, aku percaya, aku berseru kepada Tuhan, artinya aku minta tolong kepada Tuhan, pasti aku akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang banyak masalah, yang banyak utang, yang sakit, yang punya persoalan rumah tangga, datang kepadaku. Dan minta apa saja kau minta di dalam namaku, kau akan menerima pertolongan dan mengalami mujizat. Maka dari itu, siapa sih? Saya mau tanya di antara kita. Ada di antara kita yang tidak punya masalah? Semua manusia punya masalah. Karena selama kita masih hidup di dunia, kita masih berhadapan dengan masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, dia bilang yang kedua, berseru kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Makanya kalau ada jemaat yang tidak datang ke gereja, saya bisa kontrol dari data mimbar. Pak Anu, Ibu Anu, si Anu nggak datang ke gereja. Ada apa? Kenapa nggak ke gereja? Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, hamba-Mu tidak tahu persis keberadaan jemaat-Mu yang tidak datang beribadah hari ini. Tapi kuserahkan mereka kepada-Mu. Aku berseru menyerahkan jemaat itu, menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang tidak datang ke gereja. Karena apa? Di dalam keterbatasan saya sebagai gembala di gereja ini, saya mau percayakan jemaat dan para hamba-hamba Tuhan yang setia beribadah dan melayani Tuhan di gereja ini, diserahkan kepada. Yang ketiga agar kita menerima pertolongan dari Tuhan dan mengalami mujizat dalam kehidupan kita adalah menyerahkan dan berpengharapan kepada Tuhan. Menyerahkan dan berpengharapan. Nih, sekarang saya mau ajak saudara ini sedikit. Ketika kita punya handphone rusak, kita mau servis, lalu kita datang ke tukang servis handphone. Kita datang pertama sesuai kita mendapat pertolongan. Kedua, saya melaporkan masalah daripada handphone saya ini, berseru kepada dia, minta tolong kepada tukang servis handphone itu. Lalu saya serahkan handphonenya. Handphone ini akan saya serahkan supaya di tukang servis itu bisa mengerjakan. Bukan seperti laporan saya.
Ketika datang kepada Yesus, kita berseru kepada Yesus, serahkan masalah kita kepada Dia, agar Tuhan mengerjakan masalah-masalah yang tidak mampu kita kerjakan. Yang tidak mampu kita kerjakan, agar kita mengalami mujizat. Nah, kalau kita datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, terus Dia apa masalahnya tidak kita serahkan, berarti tidak selesai. Tapi ketika Yesus, kita serahkan kepada Yesus, pertama kita bilang, ini sudah baterainya sudah masalah, keypadnya sudah masalah, masih juga kita laporkan. Tapi penyakit yang lain bagi Yesus, pekerjaannya tuntas. Kita laporkan dua masalah handphone kita ini, kita serahkan masalah kehidupan kita kepada Yesus. Tapi ada lagi masalah-masalah. Kita lapor masalah anak kita yang bandel, kita lapor kepada Yesus dan berseru kepada Yesus bahwa ekonomi kita sudah curat marut. Tapi masalah kita yang punya penyakit migrain tidak kita laporkan. Ketika Yesus mau menerima apa yang kita serahkan kepadanya, semuanya dikerjakan dengan tuntas. Amin. Maka dari itu yang pertama tadi kita datang, yang kedua kita berseru kepada Tuhan, yang ketiga tadi kita menyerahkan kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Ketika ku serahkan saja masalahku ini, persoalanku ini, masalah hambaku penyakit lumpuh ini, kata berulang, pasti. Dan aku berpengharapan bahwa hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Yang keempat, agar kita mendapat pertolongan dari Tuhan, agar kita menerima mujizat, percaya, atau miliki iman yang spektakuler. Ayat 10 coba. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ketika Yesus melihat perwira itu datang, melihat perwira itu seru, mereka melihat perwira itu menyerahkan masalah hambanya yang lumpuh itu, dan dia percaya, dia memiliki iman spektakuler. Apa buktinya dia memiliki iman spektakuler? Dia bilang apa? Aku adalah seorang bawahan, di bawahku ada bawahan. Dia nggak bilang dia seorang perwira. Ketika aku perintahkan mari pergi ke sana, dia akan pergi. Datang dan kerjakan ini, dia akan datang. Terus dia bilang, saking percayanya perwira itu, katakan saja sepatah kata, hambaku itu sembuh. Artinya perwira itu sangat percaya firman Tuhan berkuasa. Maka dari itu, untuk kita sekarang, firman Tuhan adalah Alkitab. Ketika kita percaya sama Alkitab ini, kita akan menerima pertolongan dan memiliki mujizat. Amin. Karena firman yang di dalam Alkitab ini berkuasa menyelesaikan masalah kita. Aturan mainnya sudah dia bilang. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan ini aku yang lagi sakit, Tuhan ini aku rumah tanggaku yang lagi ekonominya curat marut, Tuhan ini aku yang menyerahkan masalahku, dan aku percaya, sangat percaya Tuhan bahwa Kau sanggup menyelesaikannya. Bagiku tidak bisa lagi, tidak sanggup, tapi Engkau tiada mustahil bagi pekerjaan yang ajaib dan heran. Yo, mari saudaraku, mujizat masih ada terjadi. Jadi kalau ada orang Kristen atau orang berkata mujizat sudah tidak ada, itu zamannya Yesus, karena Dia sang pemilik mujizat. Sekarang Yesus sudah di sorga, oke? Tapi ingat satu saudara, ketika hari Pentakosta, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memberikan kuasa yang jauh lebih besar. Kita akan melakukan, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus selama Dia melayani di dunia. Amin. Amin. Makanya jangan heran kalau ada orang penhamba Tuhan, orang
percaya, orang Kristen, berdoa kepada orang yang sakit sembuh, melapangkan tangan kepada orang yang punya masalah akan selesai. Bahkan ada beberapa pendeta yang sudah membangunkan orang meninggal. Itu yang dipercayakan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dan para murid-muridnya serta orang percaya, orang Kristen, untuk menyatakan kemuliaan. Mujizat itu ada sebelum, pada dahulu, pada zaman perjanjian lama. Mujizat itu ada sekarang pada perjanjian baru. Dan mujizat tetap ada setelah saudara dan saya tidak ada. Yesus tetap menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, tadi ada, sangat suka saya meneladani perwira di Kapernaum ini. Dia tidak mengaku dan dia tidak ada perkataannya mengatakan dia orang percaya. Dia orang Kristen. Tapi dia percaya. Walaupun dia bukan murid, walaupun dia bukan jemaat, tapi dia percaya. Maka dari itu banyak di gereja ini orang-orang di luar daripada Kristen yang datang untuk didoakan di gereja ini. Sampai mereka berkata, saya sudah berobat kemana-mana, tapi ada teman saya yang mengatakan datang ke gereja supaya didoakan pendeta. Saya doakan sembuh. Semakin saya banyak mendoakan orang sembuh, semakin saya banyak melakukan mujizat dari yang diberikan Tuhan Yesus, saya semakin takut dan semakin kerdil. Sehingga ketika saya dititipkan talenta karunia yang baru, urapan yang baru, mujizat, saya semakin kecil, dia semakin besar dan saya bermulia. Jangan pernah, kalau saudara hamba Tuhan, kalau saudara orang Kristen mendoakan orang pulih, sembuh, diberkati, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan di dalam mujizat-mujizatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami, karena Engkau tahu kami suka firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang menghidupkan kami, menguatkan kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuserahkan gereja-Mu, jemaat-Mu dan para hamba Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan tidak mengatakan pujian, bersabdalah dan lihatlah. Nanti setelah ibadah ini diposting, kita akan kirimkan ke gereja. Pujilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamat kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati hari ini ibadah kami Tuhan. Kau yang telah menyempurnakan segala kekurangan ibadah kami. Kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. Landes, Jeta Tamu Boleh Masaya yang Tehas sebagai kepala sidang di GPI Sistas Ministry. Kau berkati keluarga di sini, cuma tentunya pekerjaannya, usahanya, apapun yang jadi harapannya, visi-visinya boleh tergenapi dalam kebenaran dalam kehidupannya Tuhan. Apakah hikmat dari surgawi dan visi-misi Tuhan yang baru untuk mengembalikan tempat ini Tuhan. Di hadapan kami sudah ada persembahan kami Tuhan, lagu seluruh perpuluhan ucapan syukur berapapun bentuknya, apapun itu bentuknya Tuhan. Membalaskan 30, 60, bahkan 100 kali berganda. Bagi kami yang belum bisa memberi Tuhan, mari berkati ekonomi kami agar minggu depan kami boleh memberi jauh lebih baik lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat.
untuk bangsa negara kita dan terutama untuk pandemi COVID-19. Mari kita angkat pujian bagi bangsa ini, kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama keluarga besar GBI Jesus Ministry, kami berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk para dokter dan suster dan korban-korban COVID-19. Mari kita bersatu hati. Bapak, kami datang ke hadapan-Mu bersama dengan keluarga besar GBI Jesus Ministry Kemang Bogor. Kami sama-sama bersatu hati untuk rumah kami bergandengan tangan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan atas masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu ini masalah sudah berbulan-bulan Tuhan. Bahkan kami lihat ada lonjakan tinggi di bulan ini Tuhan. Korban-korban bertambah lebih banyak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau memang ada dosa atas bangsa kami, ampuni Tuhan. Biar jangan Tuhan murka-Mu turun atas bangsa negara kami Tuhan. Apapun rencana Tuhan atas pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, Engkau kami tahu, kami tidak pernah mencurigai Engkau Tuhan, tapi kami tahu Tuhan punya maksud di belakang semua ini Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat-Mu, kami hanya bisa tetap berdoa dan percaya atas masalah COVID-19 ini Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan memulihkan segala sesuatu yang berjalan kembali dengan normal. Kami yang terkena dampak COVID, terutama buat keluarga besar GBI JTI Tuhan. Tuhan sanggupkan, memampukan kami untuk melewati setiap masalah ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu untuk kami melihat ada pemulihan Tuhan. Juga dokter dan para suster Tuhan, mereka sudah mulai putus asa. Tuhan berikan tenaga-tenaga medis baru untuk menggantikan mereka yang sudah mulai lelah Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan berdoa buat warga negara Indonesia boleh dengan patuh dan taat menaati setiap peraturan pemerintahan kami, sehingga masalah ini boleh segera berlalu dan segera selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu boleh masuk ke dalam roh mereka Tuhan, untuk memberikan roh penundukan dan taat dan disiplin Tuhan atas setiap peraturan yang berlaku Tuhan. Para pengusaha, bahkan bos-bos kami Tuhan berkati agar tidak terjadi kebangkrutan, dan kami percaya Tuhan akan berdampak kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga besar GBI Jesus Ministry. Tuhan pelihara kami. Kami tolak segala kemiskinan, kelaparan, kesusahan Tuhan Yesus. Di saat-saat tersulit ini Tuhan bahwa akan membukakan tingkap-tingkap langit, hujan berkat, bahwa pekerjaan yang baru bagi setiap kami yang membutuhkan, usaha yang baru, pada penjualan yang tinggi Tuhan bagi usaha kami Tuhan. Yang lain boleh rebah di sebelah kanan kiri, 1000 boleh rebah di sebelah kiri kanan kami Tuhan. Tapi kami tetap berdiri tegak karena Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Kami serahkan dosa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada yang tidak sempurna Tuhan, ampun dosa pelanggaran kami, Tuhan menyempurnakan setiap doa kami Tuhan, dan Tuhan tampung di atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dalam nama-Mu membaca syukur. Haleluya. Amin. Kemudian Bapak Gembala untuk memberikan pengumuman dan mengakhiri pada kita pada siang ini. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih bagi jemaat GBI Yesus Trust Ministry yang sudah mengikuti ibadah live streaming dari gereja GBI Yesus Trust Ministry Kemang Bogor. Nah saudara, tetap setia kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan ibadahmu dimanapun keadaan ini. Saya memperhitungkan COVID ini selama masyarakat tidak taat, tidak setia, tidak kompak dengan pemerintah, ini akan sulit kita keluar dari masalah COVID-19 ini. Nah, kita doa saja untuk masyarakat Indonesia juga supaya jangan bandal, jangan memberontak, tidak mentaati aturan daripada pemerintah, agar kita bisa cepat selesai. Nah, saudara, mari, saya mendengar bahwa semakin parah keadaan kita ini, tapi
saya percaya doa saja kepada Tuhan. Nah, ada rencana saya kalau memang ini kita makin pandemi ini adalah semakin surut dan semakin bersih Bogor ini, kita akan buka ibadah 1 Juli. Kita mulai bulan Juli kita udah mulai ikut beribadah di gereja. Nah, tetap setia, tetap berdoa, tetap muliakan Tuhan, jangan pernah akan tinggalkan ibadah. Saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tuhirin ibadah kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan kepadamu, apa yang sudah kami lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu, itulah kerinduan kami. Kami berjanji Tuhan untuk memberikan persembahan kami jauh lebih baik daripada hari ini di ibadah-ibadah selanjutnya, sehingga Engkau yang dipermuliakan. Kami yang melayani Engkau Tuhan, kami semakin kecil Engkau dan semakin besar dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan para hamba-hamba Tuhan, khususnya jemaat-Mu dan para hamba-hamba Tuhan di GBI Yesus Trust Ministry ini. Lindungi sertai mereka, tutup mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap setia. Berkati juga gereja GBI Yesus Trust Ministry ini, baik di dalam program jangka panjang, jangka pendeknya, baik di dalam pelayanan kami ke dalam maupun pelayanan kami keluar, sehingga kami jemaat-Mu bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Untuk program jangka pendek jangka panjang kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara hormati Tuhan, jika kami benar di hadapan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membukakan perbendaharanya kepadamu. Diberkatilah engkau dalam kehidupan pribadi, kehidupan jasmani dan rohani. Diberkatilah rumah tanggamu, anak istri, suami, cucu mantumu. Diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu. Diberkatilah setali anak-anakmu. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat bagi orang-orang sekelilingmu. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan serta aminkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau salam dan damai sejahtera. Terimalah anugerah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala yang baik juru selamat kita, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang selalu setia menuntun dan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, kita diberkati sama-sama, katakan Amin.